Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dobo di Matematika Dobo ya. Pada hari ini Kak Dobo ingin menjelaskan tentang rumus Pitagoras ya dalam segitiga. Nah, seperti apa? Kalau sebelumnya kan kita hanya mencari alas kali tinggi bagi 2 ya, untuk mencari luas ya. Dan mencari tinggi serta alasnya ya, bila diketahui luasnya. Tapi tidak dalam Pitagoras kan. Nah, kali ini Kak Dobo akan membuat sesi Pitagoras itu sendiri ya. Jadi Pitagoras itu sendiri adalah mencari masing-masing sisi dari segitiga siku-siku ini ya. Oke, kalau sisi miring itu C ya. Cuman ini Kak Dobo tetap kasih A, B, C ya untuk mencari keliling nanti. Terus kalau yang bawah itu A ya. Kalau yang sisi tegak itu B. Lalu bagaimana rumusnya Pitagoras? Jadi untuk mencari sisi C ya, C ini dulu ya, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ya ditambah alas ya ini ya, B kuadrat ya, inilah disebut rumus Pitagoras ya. Nah ini kan masih C kuadrat ya, harus tetap jadi C. Bagaimana? C sama dengan akar. Nah ini perpindahan sama dengan ya, nanti Kak Dobo akan ajarkan juga ya, yaitu ketika kuadrat dipindah ada sama dengan itu berubah jadi akar ya, sama kayak positif pas dipindah melewati sama dengan itu kan jadi negatif ya, sama seperti itu ya. A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Jadi untuk mencari sisi C ini menggunakan rumus ini ya. Lalu kalau kita mau cari B ya, B kuadrat itu sama dengan apa? Ayo, C kuadrat ya dikurang A kuadrat ya, sama dengan B sama dengan ya akar C kuadrat ya dikurang A kuadrat. Lalu kalau kita ingin mencari sisi A yang alas ya, itu A kuadrat ya sama dengan C kuadrat ya, sisi miring ini dikurang, nah tegak lurusnya adik-adik, B kuadrat ya sama dengan ya A sama dengan ya akar C kuadrat dikurang B kuadrat ya. Jadi ini rumus Pitagoras ya untuk mencari sisi masing-masing dari segitiga siku-siku ini ya. Ini nanti banyak gunanya adik-adik. Ya, ini Kak Dobo kasih contoh ya. Jadi salah satunya apa penerapannya? Di segitiga siku-siku itu sendiri ya. Contohnya seperti apa? Ini A, B, C ya, sisi C, sisi A, sisi B. Bila sisi C-nya tidak diketahui, maka gunakan rumus Pitagoras ini ya untuk mendapatkan nilai sisi ini ya. Tapi kedua nilai ini ada. Itu salah satunya adik-adik ya. Terus apa lagi? Nah, jadi selain itu bisa juga di segitiga penuh ya. Kalau Kak Dobo sebutnya segitiga penuh, karena kalau dibagi dua kan baru jadi segitiga siku-siku ya. Nah, kita ambil aja segitiga sama kaki ya, seperti ini ya. Segitiga sama kaki atau ya sama sisi ya. Oh, dan karena sama kaki dan sama sisi itu beda ya. Jadi bisa digunakan di dua segitiga ini ya, fleksibel. Oke, contohnya seperti apa ya? A, B, C. Contohnya seperti ini, semisal panjang alasnya ini 24 ya, 24 cm. Nah, terus kita tahu tingginya 16 cm. Tetapi kita tidak mengetahui sisi ini, kedua sisi ini. Nah, ini gunanya Pitagoras ya. Ini kan karena sama sisi ini, jadi sisi ini sama antara ini dan ini ya. Jadi ini 12 cm. Nah, untuk mencari sisi miring bisa digunakan rumus. Nah, ini ya. Yang Pitagoras tadi ya, C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nanti ini belum kita hitung ya, nanti aja ya. Ini masih Kak Dobo akan contohkan dulu ya. Nah, ketika sudah ketemu
antara sisi ini, maka ini juga bisa ditemukan ya, bisa dicari kelilingnya. Seperti itu adik-adik ya. Lalu di apa lagi? Bisa digunakan di segitiga seperti ini adik-adik. Nah, jadi ada segitiga yang seperti ini ya. Bisa segitiga tidak beraturan atau segitiga sembarang ya. Nah, jadi ada tingginya dicari seperti ini. Nah, ini unik adik-adik. Jadi semisal nih contoh kita cuma tahu ini. Alas yang bagian ini ukurannya 8 cm ya. Nah, lalu ini 17 cm ya. Sisi yang ini ya. Gimana ya? Kita kasih dulu aja ya. A, B, C ya. Berarti ini apa ya? A1 gitu aja ya. Jadi A1 ke C itu ada 8 cm ya. Dan sisi miring adalah 17 cm. Nah, ini mencarinya bagaimana? Ini gunakan Pitagoras adik-adik ya. Pitagorasnya apa tadi? Kalau sisi tegak lurus itu B ya. Maka B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat ya. Untuk mencari ini. Nah, nanti kalau semisal nih ya, anggap kita tahu ini ada sisi ini berapa, misalnya anggap 24 lah ya, 24 cm anggap. Dan ini kita sudah ketahui sisi ini ya. Ini juga bisa digunakan Pitagoras untuk mencari ini adik-adik ya. Jadi saling berhubungan dan bisa menemukan masing-masing nilai. Nah, fungsinya apa? Nanti bisa dicari luas dan keliling segitiga tersebut ya. Oke, ini contoh perumpamaan ya, penggunaan pada selain segitiga siku-siku ya. Jadi pada segitiga penuh seperti ini dan segitiga sembarang dan tidak beraturan ya. Kita langsung masuk contoh soal. Tetap kita akan buat, maaf ada suara motor ya. A, B, C. Sisi miring C, sisi datar alas A, dan sisi tegak lurus B ya. Nah, tadi masih ingat adik-adik, sisi miring C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Lalu mencari sisi B itu adalah akar C kuadrat sisi miring ya dikurang A kuadrat ya. Lalu kalau mencari A, C kuadrat dikurang B kuadrat ya, yang sisi tegak lurus ya. Oke ya, kita mulai soalnya ya adik-adik ya. Kita kasih garis batas dulu. A, B, C. Sisi yang diketahui itu adalah sisi tegak lurus yang AB ya. Berarti ini sisi B ya. Dan sisi A ya. Alas ya. Alasnya 3 cm dan ini 4 cm. Nah, ini tidak diketahui sisi miring ya, sisi C. Carilah luas dan keliling ya dari segitiga ini. Nah, ini bisa langsung ketemu luasnya ya, tapi keliling tidak bisa ya. Tetap kita harus mencari yang nilai C dulu ya. C sama dengan akar A kuadrat ya ditambah B kuadrat ya. Maka C sama dengan akar A kuadrat tadi 3 kuadrat ditambah B kuadrat berapa? 4 ya, 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 ditambah 4 kuadrat 16. 9 ditambah 16 berapa? Akar 25 ya. Lalu akar 25 sama dengan 5 ya adik-adik ya. Oke, berarti sisi C-nya sudah ketemu ya, yaitu hasilnya adalah 5 cm ya. Nah, ini gunanya Pitagoras itu adik-adik ya. Dengan begitu bisa dicari
luas dan kelilingnya ya. Kalau luas kan cukup alas kali tinggi ya. Kalau keliling kan membutuhkan semua sisi ya. Luas alas kali tinggi bagi 2 sama dengan alasnya berapa? 3 cm ya dikali 4 cm dibagi 2. 2 bagi 4 itu 2 ya. 3 kali 2 adalah 6 cm persegi ya. Lalu keliling sama dengan ya. Nah, sisi AB ya atau sisi B ya ditambah sisi BC ditambah sisi CA ya atau sisi C. AB itu 4 cm ya ditambah BC 3 cm ditambah CA 5 cm ya sama dengan 4 cm tambah 3 cm berapa? 7 cm ditambah 5 cm ya. Maka kelilingnya adalah 12 cm ya. Oke. Kita kasih garis pembatas lagi ya adik-adik ya. Contoh lagi ya segitiganya. Kali ini ini tetap bentar ya. Kali ini C-nya diketahui ya. C-nya diketahui 10 cm. Sisi miring ya. B-nya juga diketahui yaitu 8 cm yang sisi tegak. Tetapi sisi yang di bawah alas ini itu tidak diketahui. Nah, kalau tidak diketahui kan tidak bisa mencari luas ya alas kali tinggi dan juga tidak bisa mencari keliling. Maka kita harus cari hanya dulu ya sisi bawah. Dengan apa tadi? Pitagoras. Nah ini gunanya Pitagoras ya. Jadi bisa mencari di berbagai sisi seperti itu ya. Oke, sisi A tadi rumusnya sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat ya. Jadi sisi yang miring ini adalah 10 kuadrat ya dikurang B tadi berapa? 8 kuadrat ya sama dengan akar ya 100 dikurang 64 ya sama dengan berapa? 100 kurang 64 berapa ya adik-adik? Kita hitung-hitungan sedikit di sini nggak apa-apa. Namanya agar adik-adik memahami lebih dalam ya. 0 kurang 4 nggak bisa ya. Jadi ambil dari sini. Tapi ini 0 juga nggak bisa ambil dari yang satu ya. Jadi ini 10 ya. Terus diambil lagi sama yang sebelah kanan. Ini jadi 10. 10 kurang 4 6 ya. Terus ini karena sudah diambil sama yang sebelah kanan jadi 9. 9 dikurang 6 3 ya. Jadi adalah 36. Akar dari 36 berapa ayo? 6 ya. Jadi sisi bawah itu adalah 6 cm. Nah, baru ini bisa dicari luas dan kelilingnya ya. Oke, luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2 ya. Sama dengan alasnya berapa? 6 cm dikali tingginya berapa? 8 cm ya. Dibagi 2 coret ya, dan 6 ini 3 jadi 3 cm dikali 8 cm berapa? 24 cm persegi. Oke, luasnya ya sudah diketahui. Keliling seperti biasa sisi AB ya ditambah sisi BC yang bawah lalu ditambah sisi yang miring ya CA. Maka AB 8 cm ditambah BC 6 cm ditambah CA itu adalah 10 cm. 8 ditambah 6 berapa? 14 cm ya ditambah 10 cm sama dengan 24 cm ya. Ini adalah kok panjang lagi keliling ya dari segitiga ini ya. Nah, masih ada tambahan dikit ya. Nah,
tadi itu kalau ya sisi ini sama ini ya, yang ini belum kan ya, yang tinggal yang nyari ya sisi tegak lurus ya, berarti sisi C, sisi A, sisi B ya. Jadi ini yang diketahui, C-nya 15 cm ya, yang sisi miring. A sisi yang bawah ya, alas itu 9 cm ya. Nah ini yang sisi tegak lurusnya yang tidak diketahui ya gantian ya. Nah ini tadi masih ingat gak adik-adik? Dibuat lagi aja ya, Kak Dobo buat lagi ya. Kok A sih? Dari C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Terus yang B akar, ingat sisi miring ya, C kuadrat dikurang A kuadrat ya, yang sisi alas. Lalu kalau yang mencari A, akar C kuadrat sisi miring dikurang B kuadrat ya, untuk mencari sisi alas ya ini ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini mencari sisi tegak lurus ya, berarti B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat ya, maka sama dengan akar C kuadrat berapa? 15 kuadrat ya, dikurang A kuadrat 9 kuadrat ya. Oke, 15 kuadrat berapa? Kita hitung-hitungan gak apa-apa ya. 15 dikali 15 biar pintar ya adik-adik ya. 5 kali 5 25 ya. 5 kali 1 5, 5 tambah 2 7. Hasilnya 75. 1 kali 5 5. 1 kali 1 1. Ditambahkan ya 5 tambah 7 12 ya. 1 ditambah ini adalah 2. Maka hasilnya adalah 225 dikurang 9 kuadrat berapa? 81. Nah, kita lanjutkan pengurangan ya. 225 dikurang 81 ya. 5 dikurang 1 berapa? 4 ya. 2 dikurang 8 bisa? Tidak bisa ya, harus ambil dari sebelah kiri ya. Jadi 12 ya. 12 dikurang 8 4 ya. Nah ini karena sudah diambil sebelah kanan jadi 1 ya. 1 langsung turun 1. Hasilnya adalah 144 ya. Jadi akar dari 144 sama dengan 12 cm ya. Jadi sisi tegak ini adalah yang B 12 cm. Nah dengan begitu bisa dicari luas dan kelilingnya ya dari segitiga ini. Segitiga siku-siku. Luas alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya tadi berapa? 9 cm dikali tingginya berapa? 12 cm dibagi 2 ya. 2 bagi 12 adalah 6. Maka 9 cm dikali 6 cm adalah 54 cm persegi. Lalu mencari keliling. Ini luas dari segitiganya, siku-siku ini ya. Kelilingnya AB ya, sisi AB, sisi tegak lurus ya, ditambah BC, sisi alas, dan ditambah sisi miring, CA ya. AB-nya berapa tadi? 12 cm, ditambah BC 9 cm, ditambah CA 15 cm ya, sisi miring ya. Ini sisi bawah, ini sisi atas tegak lurus. 12 cm tambah 9 cm berapa adik-adik? 21 cm. Ditambah 15 cm berapa yo? Nah ini langsung aja 2 tambah 1 3, 1 tambah 5 6 ya. Jadi 21 ditambah 15 itu adalah 36 ya. Hasilnya adalah 36 cm ya kelilingnya. Nah oke. Ya mungkin segini aja ya untuk rumus Pitagoras ya. Kak Dobo lebih fokus untuk mencari sisi masing-masing ya, yang C sisi miring, yang A sisi alas, dan yang B ya sisi tegak lurus ya. Setelah ini maaf tadi ada gangguan sedikit ya, akan dilanjutkan apa bagaimana mencari salah satu ini ya tinggi atau alas ya dari segitiga yang seperti ini dengan menggunakan rumus
Pitagoras ya, ataupun juga segitiga seperti ini ya. Tadi yang sebelumnya kan belum dikasih contoh real ya. Nah ini yang setelah sesi selanjutnya adalah contoh realnya. Oke, itu aja ya dari Kak Dobo. Terima kasih adik-adik.